Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Seth. Terlihat ia terbangun dari molornya di pagi hari. Setelah sarapan seadanya, ia langsung berangkat ke tempat kerjanya di mana ia bekerja di sebuah penampungan hewan. Huey? Hey, Watson. Okay. Who wants some food? Who wants some food? Di sana, Seth terlihat sangat peduli pada anjing-anjing yang ada. Ia merawat mereka, memberi makan, dan memperlakukan setiap hewan dengan penuh kasih. Seolah mereka adalah teman dekatnya sendiri. Hey, 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 big doggy, big doggy, big doggy. Saat pulang kerja dan menaiki bus, perhatian Seth tertuju pada seorang gadis pulen yang duduk tak jauh darinya. Gadis itu tampak serius menulis di sebuah buku catatan. Tanpa pikir panjang, Seth memberanikan diri mendekat. Holly, right? Oh, Seth. Westbrook. Gadis bernama Holly ini sangat kaget ketika Seth menyebut namanya karena ia sama sekali tidak mengenal pria di hadapannya. Seth pun menjelaskan bahwa mereka dulu pernah bersekolah di SMA yang sama. Ia masih mengingat Holly sebagai gadis populer dan gacor di sekolah. Extra sprinkles. You wouldn't be the first. Seth sempat mengira Holly adalah seorang penulis, namun Holly mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang pelayan restoran. Obrolan mereka terasa sangat kosong hingga akhirnya Holly turun dari bus. See you then. Nice to see you too. Hey, if you're not doing anything, get a coffee. Malam harinya, Seth mulai membuka Facebook dan mencari Holly di media sosial. Setelah cukup lama mencari, ia akhirnya menemukan akun Facebook Holly dan mendapati bahwa gadis itu masih perawan. Keesokan paginya di tempat kerja, Seth mencoba meminta saran pada temannya bernama Ned, petugas keamanan di penampungan hewan. Ia menanyakan bagaimana cara mendekati gadis yang ia sukai. Ned mengatakan, inti nama lur, sorangan kudu percaya diri. Guy who's confident, knows how to make them laugh. You and me, we ain't like that. Cool. All right, Lexi. Here we go. Saat sedang bekerja, Seth tanpa sengaja menemukan sesuatu yang aneh di area penampungan. Ia melihat sebuah pintu tersembunyi yang mengarah ke ruangan lama yang tampak sudah lama terbengkalai. Sepulang kerja, perhatian Seth kembali tertuju pada Holly. Ia mulai mengamati media sosialnya dengan sangat teliti, mencatat hal-hal yang disukai dan tidak disukai Holly. Keesokan paginya, Seth bahkan berlatih berbicara sendiri, membayangkan seolah-olah ia sedang mengobrol dengan Holly. I don't know about you, but I love seafood. Oh, you do? Yeah. Setelah merasa cukup siap, ia pun memberanikan diri mendatangi restoran tempat Holly bekerja, sebuah lokasi yang ia ketahui dari unggahan media sosial gadis tersebut. You must be a writer. Sorry? A writer. Namun di luar dugaan, Holly justru bersikeras mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya sama sekali. Suasana pun berubah canggung. Seth sempat memuji rambut Holly, tapi pujian itu malah membuat Holly terlihat semakin ilso, alias ilpil sodikin. She can't make it. She has a thing. I was wondering if maybe a date or anything. The thing is, I already sort of have a boyfriend. Holly langsung menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah punya pacar. Seth jelas tidak percaya dengan alasan itu. Pokoknya mah aing resep beh ka dia. Merasa risih dan terganggu, Holly meletakkan struk pembayaran di atas meja. Just gonna leave this here. Thanks for coming in. Malam harinya, Holly terlihat berjalan pulang sendirian setelah selesai bekerja. Di tengah perjalanan, ia mulai merasa ada seseorang yang mengikutinya. Perasaan itu membuatnya gelisah dan ternyata firasatnya benar, orang itu adalah Seth. There's a guy out there. I'm serious, Claire. Sesampainya di apartemennya, ia bertemu dengan teman sekamarnya yaitu Claire dengan wajah panik. Holly menceritakan tentang seorang pria aneh yang merasa telah mengintainya dari tempat kerja. Yes, Eric. Babe, What do you want? Jesus, what's with the attitude? Tak lama setelah kejadian itu, Holly menerima telepon dari mantan pacarnya bernama Eric.
suaranya terdengar mabok dan ia memaksa ingin bertemu. You're paranoid. Holly langsung menolak dan menutup telepon tanpa banyak bacot. Setelah itu, Holly dan Claire terlihat minum bersama di apartemen untuk menenangkan diri. Di momen itu, Claire mencoba memberi saran. Ia menyuruh Holly untuk memaafkan Eric atas kesalahan di masa lalu dan melanjutkan hidupnya. Keesokan paginya, saat tiba di tempat kerja, Holly dikejutkan oleh sebongkah bunga mawar yang dikirimkan kepadanya. Di kartu kecil yang menyertainya, tertulis kalimat singkat namun mengganggu. Lucky bitch. Spill. Malam harinya, Holly mendatangi bar tempat Eric bekerja. Eric langsung meminta maaf karena meneleponnya dalam keadaan mabok malam sebelumnya. Holly kemudian menegaskan satu hal, ia meminta Eric berhenti mengirim bunga mawar. Can I get you a beer? They're my favorite. Didn't know that. Mendengar itu, Holly langsung terkejut dan mulai merasa ada yang tidak beres. Eric lalu mencoba mengajak Holly balikan. Tapi Holly terlihat ragu. Luka lama kembali muncul di ingatannya. Eric pernah berselingkuh darinya. Di tengah percakapan itu, tanpa disadari Holly, Seth muncul di bar dan mendengarkan semuanya. This is so. I'm gonna get some air. Tak lama kemudian, Holly meninggalkan bar dan menuliskan sesuatu di buku catatannya. Saat itulah Seth mendekatinya dan mulai mengajak bicara. Dan mengaku bahwa dialah yang mengirim bunga mawar tersebut. Have a nice night. You like the flowers? What are you, like, following me or something? What? No, just Seth mencoba mengungkapkan perasaannya, namun emosi Holly sudah memuncak. Tanpa ragu, ia menumbuk Seth dan kembali masuk ke dalam bar. Karena Seth masih terus mengganggunya, Holly memanggil Eric sehingga no. Hey, that is. Fuck off! Don't you ever come back here! namun di luar dugaan, Seth justru tersenyum. Di luar bar, ia menemukan buku harian Holly tergeletak di tanah. Sepulang ke rumah, Seth membaca isi buku tersebut dan mengetahui rahasia-rahasia terdalam Holly. Hal-hal pribadinya yang membuatnya semakin terobsesi. Sementara itu, Holly diliputi kecemasan karena menyadari buku hariannya hilang. Ia menceritakan ketakutannya pada Claire, merasa privasinya telah benar-benar terancam. Keesokan harinya, Seth kembali menyelidiki ruangan misterius di tempat kerjanya. Kali ini, ia menemukan sebuah pintu kecil yang mengarah ke ruang bawah tanah tersembunyi. Beberapa hari kemudian, Seth terlihat membangun sebuah kandang di ruangan itu menggunakan peralatan yang ia pesan secara online. Setelah kandang tersebut selesai, Seth mengambil obat penenang hewan dari tempat kerjanya dan mencoba pada dirinya sendiri. Adegan kemudian berpindah ke beberapa hari setelahnya. Holly pulang larut malam dan kembali merasa ada seseorang yang mengikutinya. Dalam keadaan panik, ia mengeluarkan semprotan baygon dan menyemprot seorang pria yang ternyata menyadari kesalahannya. Holly panik dan langsung berlari pergi, sementara Seth mengamati kejadian itu dari kejauhan. Tak lama kemudian, Holly akhirnya tiba di apartemennya. Saat itu, Holly sedang berada di kamar mandi dan mendengar suara aneh. Ia memanggil nama Claire, tetapi tidak ada jawaban. Merasa lelah dan mengira semuanya hanya perasaannya saja, Holly akhirnya merebahkan diri di tempat tidurnya. It's a paralyzing agent. Seth kemudian mencoba menenangkan Holly dengan berkata bahwa semuanya aman. Ia bahkan meyakinkan Holly bahwa obat yang digunakannya tidak berbahaya karena ia sudah mencoba pada dirinya sendiri.
Tak lama setelah itu, Seth membawa tubuh Holly ke tempat kerjanya. What you doing here? Oh, boss lady calls. Namun aksinya hampir terbongkar ketika Ned tiba-tiba memergokinya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Dalam keadaan gugup, Seth langsung mencari alasan, mengaku bahwa ia menjalankan perintah bos untuk mengurus pengiriman barang yang datang tadi malam. That sound. I don't hear anything. It's always broken. This whole place sucks. All right. Di adegan berikutnya, Holly tersadar ia terbangun dalam kondisi terkurung di dalam sebuah kandang di ruang bawah tanah. Situasi itu membuatnya panik dan ketakutan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berteriak meminta tolong, tetapi keesokan paginya, Seth datang ke ruang bawah tanah sambil membawa sebuah wadah yang bisa digunakan Holly sebagai toilet darurat. Holly hanya membalasnya dengan kemarahan dan makian. Seth mengatakan bahwa semua yang ia lakukan ini demi kebaikan Holly, lalu pergi begitu saja tanpa memberinya makanan. Hari demi hari berlalu, kondisi Holly semakin melemah, baik secara fisik maupun mental. Melihat keadaannya memburuk, Seth akhirnya kembali membawa air dan makanan. Tak lama kemudian, tekanan yang dialami Holly membuat pikirannya mulai kacau. Ia mulai berhalusinasi melihat Claire. Dalam bayangannya, Claire mengatakan bahwa Seth pada akhirnya akan membunuhnya dan menantang Holly untuk tidak menyerah begitu saja. You're letting him beat you? That pathetic little shit? Bayangan itu terus memprovokasi Holly, seolah mengingatkannya bahwa ia masih punya pilihan untuk bertahan. Keesokan harinya, Seth kembali ke ruang bawah tanah. Ia mengatakan bahwa ia tidak berniat memaksa Holly melakukan apapun dan berharap tidak perlu menyakitinya. Go to hell. That's the question. Setelah mengatakan itu, Seth meninggalkan ruang bawah tanah. Di luar, ia langsung berhadapan dengan Ned yang menuduhnya masuk ke area terlarang. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Holly kembali berbicara dengan halusinasi Claire. Dengan suara pelan namun penuh tekad, Holly mengungkapkan bahwa ia tidak akan menyerah. Dan rencananya hanyalah satu, menunggu saat yang tepat. The real page turner. Keesokan paginya, Seth kembali ke ruang bawah tanah sambil membawa buku harian Holly. Melihat itu, Holly langsung marah dan menyebut Seth sebagai pencuri, namun Seth tetap tenang. Are you really gonna lecture me on love, Seth? You're keeping a girl in a cage. It's just a label for our biological. Ia mengatakan bahwa setelah membaca isi buku harian tersebut, ia justru merasa kasihan pada Holly, terutama bagian-bagian yang membahas tentang cinta dan rasa sakit yang pernah ia alami. Love like it's this lightning bolt from the sky. So you think, well, Pertanyaan itu langsung membuat Holly terkejut. Seth lalu menjelaskan bahwa sebelum ia masuk ke ruang bawah tanah, ia sering mendengar Holly berbicara dengan dua suara yang berbeda. Awalnya, hal itu sangat menakutkan baginya. Seth pun bertanya apakah Claire sedang berada di sana saat ini. No. Disinilah plot twist besar terungkap. Seth dengan yakin mengatakan bahwa Claire sebenarnya tidak pernah ada. Menurutnya, sosok Claire hanyalah hasil imajinasi Holly, bagian dari pikirannya yang tercipta karena trauma masa lalu. feeding that sickness until all it does is eat. She's not real. You don't think I know that? Perlahan kebenaran pun terungkap. Dulu Holly dan Eric ternyata pernah bertunangan. Namun hubungan mereka hancur ketika Eric berselingkuh dengan Claire yang asli, sahabat terbaik Holly saat itu. Sehingga pengkhianatan tersebut meninggalkan luka yang sangat dalam. But Holly's too scared. 20 messages from Dwayne, right? He's like, where are you? Why haven't you? Adegan kemudian beralih ke kilas balik. Terlihat
Holly dan Claire pulang bersama di suatu malam. Di dalam mobil, Holly akhirnya meluapkan emosinya. Ia menuntut penjelasan atas pengkhianatan Claire. Claire mengatakan bahwa semuanya terjadi karena mereka dalam keadaan mabok. Namun emosi Holly sudah tak terkendali. Ia mengemudi secara oleng, sehingga Oh my god. Are you okay, Holly? kisah pun kembali ke masa kini. Seth menceritakan semua kejadian tersebut kepada Holly. Namun Holly menolak mengakuinya. Ia bersikeras bahwa dirinya adalah seorang penulis. Dan semua yang tertulis di buku hariannya hanyalah cerita fiksi. Seth lalu menjelaskan alasan sebenarnya. Ia tidak langsung melapor ke polisi karena ingin memastikan kebenarannya sendiri. Itulah sebabnya ia mengikuti Holly selama beberapa hari. I think you wanted to get caught. Lucky you came along. Disinilah plot twist besar kembali terungkap. Seth mengatakan bahwa Holly sebenarnya adalah seorang pembunuh berantai. Ia mengaku telah melihat sendiri perbuatan Holly saat ia pulang larut malam. Meski begitu, Seth tetap yakin bahwa apa yang ia lakukan demi menyelamatkannya dan mencegahnya melukai orang lain. Namun begitu Seth pergi, sosok Claire kembali muncul. Ia bertepuk tangan sambil mengejek, memuji akting Holly yang luar biasa. Terungkap bahwa semua emosi Holly sebelumnya hanyalah sandiwara, dibuat untuk memanipulasi Seth agar percaya bahwa dirinya masih bisa diselamatkan. Keesokan harinya, Seth kembali dan bertanya mengapa Holly melakukan semua pembunuhan itu. Dan mengapa ia tidak berhenti setelah membunuh Claire. Tiba-tiba, Holly melukai dirinya sendiri dan mengancam Seth. Come on. Because you can't just walk away. Not with your fingerprints Ia on. mengatakan bahwa jika ia mati di sana, maka hidup Seth juga akan hancur karena semua bukti akan mengarah kepadanya. Ancaman itu membuat Seth panik dan ketakutan. Seth pun kembali bekerja. Tak lama kemudian, atasannya memanggilnya ke kantor. Kennels are filthy. We've got bung up in the stockroom. And where's Seth? Nate says you haven't been here in 2 days. Ternyata Ned melaporkan bahwa Seth tidak terlihat bekerja selama 2 hari terakhir. Keesokan harinya, Seth kembali menuju ruang bawah tanah lewat ruangan terbengkalai. Hal ini kembali menarik perhatian Ned. Seth menemui Holly dan hanya memberinya sebatang coklat sebagai bentuk hukuman. Enough. You don't get to decide that. Fuck you. Namun Holly mulai memanipulasinya lagi. Ia bercerita tentang mimpi mereka hidup bersama di rumah dekat pantai, bahagia, seolah semuanya sudah ditakdirkan. Kata-kata itu perlahan meluluhkan hati Seth. Ia pun pergi keluar untuk mengambil makanan. Holy shit. Ned terkejut melihat Holly terkurung di dalam kandang. Holly tampak lega melihatnya dan mendesak Ned untuk segera membuka kunci. Mengatakan bahwa waktu mereka sangat terbatas, Ned mencoba membuka kandang tersebut. Namun sebelum berhasil, Seth datang kembali. Okay, let's 1, 2, 3. Holly justru memberi isyarat kepada Seth untuk menghabisi Ned. Seth sempat ragu, tapi saat Holly mulai berbicara tentang pengorbanan demi cinta sejati, Seth akhirnya menyerang Ned. Sehingga meski terluka, Ned masih hidup. Holly terus mendesak Seth untuk menyelesaikan semuanya. Dengan hati yang hancur dan penuh rasa bersalah, Seth akhirnya menuruti tekanan tersebut. Setelah semuanya terjadi, Seth benar-benar hancur secara emosional. Melihat itu, Holly justru menenangkannya dan mulai memberi instruksi.
Seolah kini Seth sepenuhnya berada di bawah kendalinya, Seth akhirnya menuruti semua arahan Holly. In water, whatever. Just not all in the same place. Dengan wajah kosong, ia menghilangkan jejak identitas korban agar tidak bisa dikenali. Setelah itu, ia menyingkirkan semuanya dan memastikan tidak ada hal yang bisa ditelusuri kembali. Selama proses itu, Holly membimbing Seth dengan sangat tenang, bahkan mengajarinya apa yang harus dikatakan jika suatu saat ada yang bertanya. Sesuai instruksi Holly, Seth menelepon atasannya dan mengatakan bahwa Ned mendapat tugas mendadak lalu pergi tanpa kembali. Tak lama setelah itu, Seth membuang bukti terakhir ke sungai di dekat sana, berusaha menghapus semua jejak masa lalu. Namun setelah semuanya selesai, rasa bersalah mulai menghantuinya. How do you feel? I don't know. This poor little doggy just... Seth bersikeras bahwa semua yang terjadi hanyalah kecelakaan, namun Holly menolak anggapan itu. Menurutnya, mereka berdua sama saja dan memang terlahir seperti ini. Seth mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain dan semua yang ia lakukan hanya untuk menghentikan Holly agar tidak melukai orang lain. I told you. It's an accident. Dengan penuh harap, Seth memohon agar Holly berubah. Ia ingin membebaskannya dan hidup bersama. Namun saat Holly mencoba menggoda Seth, ia justru menolaknya. Penolakan itu membuat Holly tersinggung. Oh, please help me. I'm so cold. Please make me... Tak lama kemudian, seorang detektif datang ke penampungan untuk menyelidiki hilangnya Ned. Seth menceritakan bahwa Ned menerima telepon malam itu, lalu pergi dan meninggalkannya sebagai penanggung jawab. Namun sang detektif segera menemukan kejanggalan. Tidak ada catatan siapapun keluar dari gedung dan riwayat ponsel Ned juga tidak menunjukkan panggilan masuk. Here's the thing, the front door operates on the keyless entry system. Let's check the phone records. And the last person he talked to was Scott. Beberapa waktu berlalu, Seth kembali ke ruang bawah tanah untuk memberi Holly makan, namun Holly menolak. Ia masih marah atas penolakan Seth sebelumnya. Hal ini berlangsung selama beberapa hari. Hingga akhirnya, Seth bertanya apa sebenarnya yang Holly inginkan. You put me in a box. That's not love, that's ownership. Saat Seth bertanya lebih jauh, Holly mengatakan bahwa ia membutuhkan bukti cinta sejati. Ia menuntut Seth melakukan sesuatu yang ekstrim sebagai bukti. Seth terkejut dan langsung menolak, namun Holly kembali memanipulasinya. Ia berkata bahwa ia mengira Seth adalah satu-satunya orang yang akan selalu ada untuknya. Don't come back for me. Kata-kata itu terus ngagoeng di kepalanya. Setelah berpikir lama, Seth akhirnya kembali ke ruang bawah tanah dan keputusan berat di tangannya. Dengan penuh keraguan, ia melakukan apa yang diminta Holly. Seth, you love me. There's nothing more right than that. Holly merebut pisaunya dan mengancam akan menyakiti dirinya sendiri jika Seth tidak membuka kandang. Dalam kepanikan, Seth akhirnya menyerah dan membuka pintu kandang tersebut. Holly pun bebas. Ia mendekati Seth dan berkata bahwa Seth telah menyelamatkannya. Dan itulah alasan ia mencintainya. Ia menarik Seth mendekat dan mengokopnya dengan penuh emosi. But you know what that means. Adegan kemudian berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Holly kini terlihat sedang engkug-engkugan bersama Eric. Keduanya tampak hidup normal, bahkan bahagia. Saat sarapan bersama, terungkap bahwa Holly kini telah menjadi seorang penulis. Karyanya berhasil diterbitkan, sebuah cerita yang jelas terinspirasi dari pengalaman hidupnya sendiri. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponsel Eric.
Ia langsung menyadari bahwa Eric kembali berselingkuh. Holly melirik sebuah pisau di dekatnya, tapi kali ini Holly memilih berhenti. Ia menahan dirinya, lalu mengembalikan ponsel itu kepada Eric. Thank you, babe. Beberapa waktu kemudian, Holly terlihat mengunjungi sebuah gudang terbengkalai. Di dalamnya terdapat sebuah kandang yang menahan seorang pria. Holly mendekat dan mencoba berbicara. Ia mengatakan bahwa pagi itu ia hampir saja melukai Eric, namun berhasil menghentikan dirinya sendiri karena memikirkan orang yang ada di hadapannya sekarang. He's still fooling around with other girls. Benar saja Lur, pria di dalam kandang itu adalah Seth. Kondisinya sangat mengenaskan. Ia hampir tidak bisa melihat dengan jelas, apalagi berbicara. Holly akhirnya berhenti melukai orang lain, namun seluruh sisi gelapnya kini hanya diarahkan pada satu orang, yaitu menyiksa cungur si setan. Tamat, ending yang sangat mengokopkan sekali. Hatur nuhun yang sudah menonton, ulah poho, dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.